Anda kembali di Sindo Siang, pemirsa. Viral di media sosial, TKW asal Jember ditemukan dalam peti es oleh kepolisian Hanoi. Dalam video yang beredar berisi narasi bahwa TKW wanita tersebut masih hidup. Ramai di media sosial, video seorang wanita dalam peti es yang dinarasikan sebagai TKW asal Jember bernama Sri Wahyuni dan ditemukan oleh kepolisian Hanoi dalam sebuah paket kiriman. Setelah diperiksa, TKW tersebut ternyata bekerja di Kamboja secara non-prosedural alias ilegal. Petugas yang mengetahui TKW masih bernafas segera membawanya ke rumah sakit untuk perawatan intensif. Dalam narasi video juga disebutkan bahwa Sri Wahyuni adalah warga yang dikabarkan hilang oleh keluarganya tahun 2024 silam saat bekerja di luar negeri sejak tahun 2023. Namun pihak Dinas Tenaga Kerja Jember belum mendapat konfirmasi maupun laporan dari keluarga korban. Rencananya pihak Disnaker Jember akan tetap melakukan pelacakan meski TKW tersebut berangkat secara non-prosedural. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto Anyus melaporkan. Pemirsa, sebuah video mediasi antara sejumlah pengusaha lokal di Cilegon, Banten yang diduga mengancam dan juga mengintimidasi pengusaha asing agar dilibatkan pada pembangunan proyek strategis nasional viral. Namun polisi mengatakan telah memediasi kedua belah pihak. Harus jelas tanpa ada lelang. 5 triliun untuk hadir, 3 triliun untuk hadir tanpa ada lelang. Bagi. Selesai. Sebuah video mediasi antara sejumlah pengusaha lokal yang diduga mengancam dan mengintimidasi pengusaha asing agar dilibatkan dalam pembangunan proyek strategis nasional viral di media sosial. Dalam video tersebut, sejumlah pengusaha lokal yang mengatasnamakan organisasi pengusaha kota Cilegon diduga mengintimidasi seorang pengusaha dari salah satu perusahaan petrokimia dengan meminta dilibatkan dalam proyek perusahaan senilai triliunan rupiah kepada pengusaha asing tanpa lelang. Menyusul viralnya video tersebut, Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indranata Negara akan menindak tegas organisasi ormas maupun LSM hingga oknum yang berkedok premanisme. Berkaitan dengan premanisme ini, Polres Cilegon berkomitmen sesuai dengan perintah Pak Kapolri dan Pak Kapolda Banten, kita tindak tegas ormas-ormas yang berkedok premanisme, kemudian juga LSM juga, oknum-oknum yang berkedok premanisme, itu juga kita tindak tegas apabila ada di wilayah hukum Polres Cilegon. Sementara itu, Kapolres Cilegon juga telah memediasi antara kedua belah pihak agar tidak ada pengancaman maupun intimidasi terhadap proyek strategis nasional. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan preman yang melakukan pungutan liar kepada para pedagang kaki lima dan juga pengunjung yang tengah memarkirkan kendaraannya di kawasan pusat kuliner CNI Kembangan, Jakarta Barat pada Selasa malam diciduk oleh petugas gabungan dari Kepolisian Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Barat, TNI dan juga Satpol PP. Mereka berasal dari sejumlah ormas dan Karang Taruna. Polisi menggelandang 22 preman yang berasal dari sejumlah ormas dan Karang Taruna di kawasan kuliner CNI Kembangan, Jakarta Barat. Puluhan preman ini diamankan karena melakukan pungli pada ratusan pedagang kaki lima. Operasi Berantas Jaya 2025 yang digelar Polda Metro Jaya berdasar laporan pedagang yang resah atas aksi pungli dengan alasan biaya sewa lapak, uang kebersihan, hingga listrik. Nominal pungli yang dipungut bervariasi, mulai dari 1 juta hingga ratusan ribu rupiah per bulan. Tak hanya PKL, para preman ini juga kerap meminta uang kepada pengunjung sebesar Rp5.000 dengan menyerahkan karcis parkir tidak resmi. Guna penyidikan, 22 orang preman beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah preman ditangkap polisi di Bandung Barat, Jawa Barat. Sebelumnya aksi para pelaku ini sempat viral di media sosial karena memalak karyawan minimarket hingga melukai salah seorang warga.
Sempat viral di media sosial, sejumlah preman memalak karyawan minimarket di kawasan Citapen, Bandung Barat, Jawa Barat. Sambil mengancam dengan senjata tajam, pelaku meminta uang tunai Rp200.000 dan rokok. Berbekal rekaman CCTV, polisi kemudian menangkap para pelaku di kediamannya masing-masing. Dari hasil pemeriksaan terungkap, selain memalak, para preman yang diciduk juga melakukan tindak kekerasan. Mereka tidak segan melukai korbannya jika melawan. Berdasarkan hasil informasi dari masyarakat di daerah Cililin, atas nama inisial M diduga kerap melakukan pemerasan dengan menggunakan senjata tajam, sebagaimana dimaksud dalam pasal 368. Para pelaku pemerasan itu kini dijerat pasal pemerasan hingga penganiayaan dengan ancaman hukuman hingga 9 tahun penjara. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi premanisme ormas di sejumlah daerah dinilai telah mengganggu iklim usaha sehingga membuat investor enggan masuk ke Indonesia. Banyaknya aksi ormas yang kebablasan membuat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang merevisi Undang-Undang Ormas. Buntut arogansi dan premanisme ormas di sejumlah wilayah, muncul wacana merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Revisi untuk mempercepat pembubaran ormas yang dinilai kerap mengganggu keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang merevisi Undang-Undang Ormas. Menurut Tito, banyak peristiwa ormas yang kebablasan sehingga harus ada pengawasan dan audit keuangan yang ketat. Namun, undang-undang bersifat dinamis, sehingga perubahan situasi juga bisa memengaruhi isi dan pelaksanaan undang-undang. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno juga menegaskan bahwa pemerintah perlu segera mengambil tindakan tegas terhadap aksi premanisme oleh oknum anggota ormas untuk memberikan kepastian pada dunia usaha akan iklim investasi di tanah air. Gangguan terhadap pelaku usaha di sektor investasi itu sama saja dengan mengganggu target pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8% tersebut. Nah, oleh karena itu kita harus segera melakukan tindakan terhadap aksi-aksi premanisme yang sering berkedok ormas tersebut. Pada dunia usaha kepada pelaku investasi bahwa Indonesia itu tidak akan mentolerir dalam tanda petik aksi-aksi koboi, ya, premanisme yang sering berkedok ormas tersebut. Nah, selain itu juga terakhir saya juga ingin menyambut dengan gembira pernyataan dari Mendagri yang menyatakan bahwa beliau siap untuk melakukan evaluasi terhadap Undang-Undang Ormas, ya, untuk memperkuat aspek pengawasannya. Saya menyambut gembira meskipun saya rasa jika penegakan hukum dilakukan secara kuat dan konsekuen, ya, perubahan legislasi itu mungkin tidak perlu. Yang penting di lapangan pengawasan dan penegakan hukumnya itu bisa dilaksanakan secara konsekuen. Lancarnya investasi dipengaruhi dua syarat utama, yakni jaminan keamanan dan kepastian hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Polda Metro Jaya melakukan pemanggilan kembali saksi inisial MS dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo yang sebelumnya mangkir dalam panggilan pertamanya. Michael Sinaga selaku host Sentana Podcast rencananya hari ini akan memenuhi panggilan ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo sebagai saksi. Sebelumnya MS atau Michael Sinaga bersama satu saksi lainnya yakni AS atau Abraham Samad, mantan Ketua KPK, tidak memenuhi panggilannya di Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan saksi. Pemanggilan ini dilakukan oleh Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya yakni AKBP Reonal Simanjuntak untuk memeriksa saksi terhadap perkara ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari Polda Metro Jaya sudah bergabung bersama kami rekan Henry Aprila bersama juru kamera Damar Wicaksono. Selamat siang Henry. Pasca pemanggilan pertama mangkir, apakah kedua saksi kasus dugaan jasa palsu Joko Widodo hadir pada panggilan hari ini? Yasmin, selamat siang. Kalau untuk di siang hari ini, kami lihat tadi sejak pukul 10.30 atau tandanya 30 menit lalu, ini Michael Sinaga ataupun saksi dalam dugaan ijazah palsu ataupun dugaan
ijazah Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia nomor 7, yang di mana memang tadi pukul 10.30 bersama dengan tim tiba di Polres, maksud kami Polda Metro Jaya, yang tepatnya di Krimum, melakukan ataupun memenuhi panggilannya untuk nantinya melakukan pemeriksaan sebagai saksi. Adapun juga tadi yang sempat disampaikan bahwa memang pemanggilan pertamanya yang dilakukan pada hari Jumat pada tanggal 9 Mei 2025, yang menyatakan bahwa dia tidak mangkir, namun dikatakan bahwa sedang tidak enak badan ataupun tidak bisa hadir karena memang kesehatan fisik yang memang tidak memadai. Yang kemudian juga sebagai informasi kembali, untuk saat ini informasi yang kami dapatkan hanya ada Michael saja yang dapat hadir ataupun memenuhi panggilan untuk pemanggilan hari ini, yang dilakukan pemanggilan oleh Polda Metro Jaya. Yang kemudian kalau untuk saksi lainnya, ini kami masih mencari informasi karena sampai sejauh ini pun kami belum mendapatkan informasi detail terkait dengan saksi lainnya yang juga akan dipanggil. Dan kemudian juga Yasmin dan juga pemirsa, untuk informasi yang kami dapatkan sementara memang dalam kasus ini kuasa hukum Joko Widodo yakni Yakub Hasibuan menyampaikan pihaknya melaporkan sejumlah pasal yang berkaitan dengan dugaan ataupun tuduhan terkait dengan ijazah Presiden nomor 7 yakni Joko Widodo. Dalam hal ini berkaitan dengan pasal 310 dan juga 311 KUHP tentang pencemaran nama baik, dan juga beberapa pasal lainnya yakni Undang-Undang ITE yang dengan nomor 27A dan juga pasal 32 dan pasal 35. Tentunya juga kami sampai sejauh ini belum mendapatkan informasi detail karena kami tadi sempat tanyakan dan juga pernyataan keterangan pers dari Michael Sianaga ini sendiri menyampaikan bahwa nanti dia akan menyampaikan terkait dengan apa maksud dari panggilan ini, karena dalam hal ini juga Michael belum mengetahui sebenarnya apa yang terjadi dan apa kaitannya dengan Michael, karena mengingat podcast ataupun tayangan-tayangan yang disampaikan ini hanya menjadi wadah saja untuk para narasumber yang memang dia undang untuk bisa menyampaikan hal-hal yang memang berkaitan dengan politik begitu. Dan juga tentunya mengingat kembali dalam kasus ini, Joko Widodo juga melaporkan kasus ini pada tanggal 30 April 2025 yang dilakukan di Polda Metro Jaya. Yasmin, sampai sejauh ini kami akan terus pantau dan tunggu bagaimana hasil pemeriksaan saksi daripada Michael Sianaga sendiri. Yasmin. Baik, terima kasih rekan Hendri April melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali, Hendri. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersilaturahmi dengan dosen pembimbingnya saat kuliah di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pertemuan tersebut diduga menjadi jawaban atas cuitan dari Dr. Tifa di media sosial X. Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersilaturahmi dengan dosen pembimbingnya saat kuliah di Universitas Gadjah Mada, Bapak Insinyur Kasmujo. Hal tersebut ia unggah melalui akun Instagramnya sekitar Selasa sore. Alhamdulillah, saya kaget dikabari asitaring kaget karo alhamdulillah. Tapi tempatnya Bapak juga cuma begini. Dua anaknya dipanggil di sini. Masa Jogja loh? Masih di Bantul. Dua-duanya? Enggak, yang satu di Bantul. Dalam keterangan unggahannya, Jokowi menyebut Insinyur Kasmujo saat ini berusia 75 tahun dan mendoakan agar dosen pembimbingnya tersebut selalu diberikan kesehatan. Unggahan Jokowi ini seolah menjawab dari cuitan Dr. Tifa pada Selasa pagi yang mempertanyakan keberadaan Insinyur Kasmujo. Dalam cuitan ini, Dr. Tifa juga mengajak netizen untuk mencari Insinyur Kasmujo. Dalam upaya mengenjot penerimaan negara bukan pajak, pemerintah dan DPR terus memutar otak untuk mencari objek baru. Salah satunya usulan menjadikan kasino sebagai objek baru PNBP.
Baru mau komentar, biasanya kalau... Hal ini dilontarkan anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Golkar, Galih Kartasasmita saat rapat kerja dengan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Kamis lalu. Galih menyebut pemerintah bisa mempertimbangkan untuk menjadikan kasino sebagai objek baru PNBP. Usulan dilontarkan Galih dengan berkaca pada Uni Emirat Arab yang membuka kasino sebagai sumber pendapatan baru negara agar selamanya tidak bergantung pada sumber daya alam saja. Ya, mau apa-apa, tapi UAE kemarin udah mau jalanin kasino, Pak. Coba negara Arab menjalanin kasino itu kan maksudnya mereka out of the box banget. Gitu ininya apanya lembaga dan KL-nya lainnya kan out of the box. Nah kita juga pasti punya tuh out of the box pemikiran-pemikiran lainnya gitu. Ini di sini maksudnya mungkin bisa ditekankan gitu ke KL-KL lainnya. Nah tentunya ini juga kita semua sih Pak, kita juga akan membantu ke sana juga. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menggelar sidak ke sebuah hotel di Depok, Jawa Barat. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di Sindo Today.